jarak kita ke sekolah? 50 km. 30 menit. Nekat banget tuh mobil. Tapi gue rasa kita juga lebih nekat kok dari mereka. Kevin Julio, Aliando Syarif, Michelle Joan, dan Pamela Bowie merupakan anggota geng mobil dari kelompok vampir yang awalnya merupakan musuh bebuyutan geng motor dari kelompok Serigala yang beranggotakan diantaranya gadis-gadis seksi seperti Jessica Mila dan Prilly Latukonsina. Mereka terlibat persaingan sengit adu kekuatan di medan balap mobil versus motor. Itu sekilas gambaran cerita sinetron GGS Return episode 1 yang tayang perdana besok 12 Oktober 2015. Berperan menjadi anggota geng motor dari kelompok Serigala, membuat Prilly Latukonsina mulai akrab dengan motor sport khusus pria, di mana ia sejak lama ternyata dilarang ayahnya. Tapi bisakah Prilly duduk di atas motor sport yang notabene bodinya lebih tinggi seperti ini? Seru lah. Maksudnya episode 1 tuh bagus banget, sumpah, parah. Penuh, pokoknya Episode 1 gila. kita Gila dedikasiin buat GGS Lovers Tapi lah seru ya. semuanya. Episode 1. Episode 1 pokoknya Dan seterusnya. Pokoknya seru. Karena kan ini kan konflik antara bangsa vampir dan serigala, tapi kan ini kan lebih dibuat yang ke nggak formal banget, maksudnya bener-bener di hutan gitu, kayak season pertama kan hutan terus tuh, fighting terus. Kalau ini kan antara geng mobil dengan geng motor gitu loh. Jadi vampir mobil, serigala motor. Stan Naila dulu manusia ya kan, tapi sekarang Naila udah nggak ada. Jadi Jessica itu adalah serigala. Biasalah karena emang kita beda bangsa, tapi malah jadinya nanti ya begitulah, jadi cinta malah gitu. Jadi antara vampir dan serigala, itulah cerita kita yang baru. Oke, ini motornya James. Ini motornya James. James itu karakter salah satu vampir yang akan menjadi musuh kita. Nah, ini motorku. Kita naik motorku saja. Ini dia motorku akhirnya. Ini dia motor saya pemirsa, warna oranye. Nah, ini lebih pas nih di aku. Kalau tadi emang agak gede yang itu ya. Kalau ini lebih pas banget nih, udah pas banget karena yang sudah disesuaikan sama saya. Motornya warna orange, ini kan. Khusus buat aku untuk syuting. Yang ini. Pasti aku kalau pakai motor yang ini, dan yang ini tuh aku nggak usah berusaha payah untuk nyampe. Karena yang ini emang ukurannya nggak sebesar yang itu ya, yang itu untuk cowok soalnya. Aku, ini motor saudara-saudara aku nih. Ini motornya siapa? Motornya Pedro, karakter Pedro, itu geng serigala, ini motor Luis. Nah, yang ini motornya Kak Jessica Mila. Motor Kak Jessica Mila nih ini. Nah, Kak Jessica Mila warna merah, aku warna orange gitu. Nyampe? Kamu emang biasa pakai motor gede? Sebelumnya aku nggak pernah naik motor sih, cuma ya udah kebiasaan di lokasi, jadinya lama-lama bisa-bisa juga. Maksudnya bisa naikinnya, terus nggak berusaha lagi kalau misalnya mau naikin standarnya, jaga keseimbangannya udah bisa gitu. Berat banget. Saya yang sekecil dan semungil dan segini harus bawa motor segede gini, berat. Di sinetron GGS Return, Digo dari kelompok vampir dan Prilly yang dulu Sisi dari bangsa serigala berada di dua kubu yang bermusuhan. Keduanya memperjuangkan kepentingan bangsanya masing-masing. Meski dari ras berbeda, namun ada momen di mana keduanya mulai saling peduli satu sama lain hingga ujung-ujungnya tumbuh benih-benih cinta. Tapi mungkinkah Digo yang dikelilingi gadis-gadis cantik dari bangsa vampir seperti Michelle Joan dan Pamela Bowie yang memerankan karakter Keisha masih kepincut pesona Prilly dari bangsa serigala? Apalagi dalam GGS Return, Digo ternyata berada satu mobil dengan Michelle Joan, demikian juga dengan Kevin Julio pemeran Tristan berada satu mobil dengan Pamela Bowie pemeran Keisha. Sekarang kita mau kasih tunjuk mobilnya Geng Vampir tuh kayak gimana. Hai guys, kenalin teman-teman gue, saudara-saudara gue. Jadi ini mobil Tristan. Tristan biasanya yang isinya Tommy sama Keisha. Kita bertiga nih di sini. Mobil Ali bakal. Ali sama Michelle. Dua. Masih Grace. masih baru-baru. Tuh, belum dibuka tuh stikerannya tuh bawahnya. Itu tuh yang netek-netek juga. Biru-biru. Biru-biru juga belum. Baunya coba pemirsa coba ngedungus deh. Baunya gimana?
mobil-mobil kita gitu. Yang buat adegan. Kita sering ngumpul di sini dan ini tadi kita memperkenalkan mobil kita, mobil dalam adegan sih, bukan mobil kita, mobil kantor. Ini konflik Digo dan Prilly adalah untuk memperjuangkan bangsanya masing-masing, kayak bangsa serigala dan bangsa vampir. Tapi tiba-tiba kita sering berseteru terus akhirnya agak-agak sedikit suka dengan kejadian-kejadian yang nggak disengaja yang dilakukan oleh Digo dan Prilly. Aku pun sendiri emang suka ekstrim ya, makanya aku ngambil langsung nyetir sendiri di sana. Aku yang main sendiri dan karena semuanya total, Kevin pun juga no stance. Kita semuanya total juga. Memerankan adegan dengan karakter bangsa vampir dan bangsa serigala tentu suatu tantangan tersendiri bagi para pemainnya. Sebab kebiasaan dua bangsa itu tentu berbeda dengan kebiasaan manusia. Maka Pamela, Aliando, Kevin, dan Prilly harus memacu kekuatan untuk menyamai kemampuan serigala dan vampir. Banyaknya adegan-adegan yang menantang adrenalin seperti mengendarai motor sport, meloncati sungai, terbang, dan lain-lain. Tentu saja adegan-adegan ekstrim yang tentu saja beresiko tinggi, jatuh, lelah, bahkan menderita sakit seperti yang dialami Prilly yang baru sebulan belajar mengendarai motor sport. Benar harus gimana ya? Harus pakai jaket kulit di terik matahari, terus adegannya berasap-asap motor, terus pakai helm. Itu kerasa banget sih capeknya dan kerasa banget sih kayak wah gila ini tantangan besar banget buat gue. Tapi suatu kebanggaan juga dipercaya untuk mempunyai karakter yang seperti ini gitu. Dan harus baik juga, harus bisa ngejalaninnya. Pastinya untuk di awal-awalnya kita usahain kita buat yang bagus untuk menghibur. Tapi kita berusaha terus untuk mentotalkan setiap acting di setiap harinya. Jadi kan beda dengan karakter kita sebagai manusia yang kita jalani sehari-hari kan, karakternya memang beda. Terus kebiasaan-kebiasaan yang harus diterapin dalam karakter tuh juga beda. Misalnya kayak lari cepat, terus lompat manjat pohon, terus lompatin sungai. Itu kan termasuk adegan-adegan ekstrim yang membutuhkan nyali dan mental juga sih sebenarnya. Itu sih yang harus disiapin. Suatu kebanggaan bagi Prilly mendapatkan peran di mana ia diperkenalkan dengan motor-motor sport, bahkan sudah mulai bisa mengendarainya. Rasa bangga itulah yang membuatnya memamerkan foto tengah bergaya di atas motor dan diupload ke sosial media dalam banyak gayanya yang centil. Udah foto-foto sama motor, udah pamer juga di Instagram. Udah. Boleh. Asik. Ini salah satunya, udah kan? Ada banyak soalnya, tunggu. Ini rame, ini berdua sama Camila. Terus ada lagi yang foto bagusnya. Nih. Terus nih. Asik. so oke banget. Banyak, terus udah sih foto-foto motor cuma segitu doang. Nah, komen-komenannya kayak gimana? Pro dan kontra pasti ada, cuma kebanyakan sih yang pro ya. Kebanyakan sih fans-fansku kayak gila hebat banget dapet peran kayak gitu, penasaran banget karena Prilly sebelumnya belum pernah dapet peran kayak gini, terus tiba-tiba dapet, nggak sabar menonton. Yang kontranya paling orang-orang yang nggak penting itu yang selalu mencari kekurangan saya. Emang nyampe ya, badan Prilly kan kecil, bla 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 bla, tapi itu cuma itu 1-2 nyampe. Ini bukan motor aku, soal motor aku satu lagi, cuma ini motor James, motor vampir. Nyampe tuh sini, nyampe kan, jangan sini ya. nyampe, cuma ya mungkin karena orang ngelihat aku kan kecil terus motornya gede, jadi kayak gedean motornya nih daripada orangnya gitu. Nyampe cuma kontras saya sama badan aku dan karakter aku yang kemarin kan cewek-cewek manja yang kemana-mana bawa bedak, terus sekarang kemana-mana bawa motor gitu. Saat Prilly terpukau dengan motor sport, Aliando justru tengah dibuai keindahan rambutnya yang mulai panjang. Bahkan di sinetron GGS Return, Aliando berkomitmen untuk membiarkan rambutnya tanpa dipotong sedikit pun hingga GGS Return usai nantinya. Sengaja, karena baik lagi agar menjalankan aktivitas juga jadi lebih cepat. Karena kan kalau misalnya, biasanya kalau misalnya pakai rambut pendek kan dijel kan, kasihan rambutnya pertama. Dan juga lama, style lagi. Tapi kalau rambut panjang tuh enggak, kayak
lebih mudah lah. Cuma sisir udah syuting, udah orang gini doang rambutnya. Kalau misalnya panjang nanti udah tinggal kuncir, udah sampai jalan. Gitu loh. Jadi nggak makan waktu gitu loh. Niatnya untuk syuting geges. Iya, sama syuting geges nggak akan potong rambut sampai akhir geges. Insya Allah ya, tapi nggak janji ya. Karena nggak tahu ntar komplain bukan dari Ali sendiri, tapi nanti dari mana. Tapi kalau itu dari niat ya, kalau dari niat sendiri ya gitu. Kita berharap nanti tayangan awal tuh responnya juga positif sih dari masyarakat. Yang penting itu dulu. Semoga rating 1. Amin. Rating 1 panjang. Semakin kompak kitanya juga. Yap. Nekat banget tuh mobil. Tapi gue rasa kita juga lebih nekat kok dari mereka. Iya. Setuju banget gue. Oke, pemirsa Outshot, di sini adalah Syarif. Saksikan Ganteng-Ganteng Serigala atau Geges Returns yang kedua. Jam 20.30, hanya di SCTV, selalu teristimewa. Buntut prahara perceraian Nazar dengan Musdalifah berimbas pada hubungan antar keluarga mereka. Pasalnya, pasca putusan cerai awal pekan ini, komunikasi keluarga Nazar dengan Musdalifah sudah membeku, bahkan putus sama sekali. Di tengah kebekuan itu, sang nenek angkat bicara soal sosok calon istri ideal untuk Nazar di matanya. Benarkah kini gadis yang didekati Nazar masuk dalam kriteria sang nenek? Simak berita lengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini.